Halo warga YouTube, kembali lagi di channel Kang Den Channel. Nah teman-teman, di video ini saya akan mereview sebuah shortcut behender namanya, atau bisa dijadikan mixer gitu namanya. Jadi buat kalian yang pengen karaoke, membuat coveran musik namanya, kalian bisa gunakan mixer ini namanya. So buat kalian baru bergabung di channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan share, dan jangan lupa tekan notifikasi loncengnya namanya, biar nggak ketinggalan video-video berikutnya. Oke teman-teman, kita langsung aja mungkin namanya. Oke. Nah seperti ini teman. Jadi buat kalian namanya yang suka rekaman di lingkungan terlalu bukan gini, yang suka cover lagu gitu namanya, atau buat instrumen namanya, kalian tinggal gunakan si mixer ini namanya. Oke, nah mixer ini bagus banget namanya, seperti ini. Oke, jadi buat kalian teman mungkin suka karaoke mungkin namanya, kalian tinggal gunakan ini aja. Nah ini mixernya namanya, atau bisa dijadikan soundcard gitu namanya, kalian tinggal gunakan ini aja. Oke, ini bagus banget namanya untuk si bagian ini namanya. Jadi buat kalian namanya yang suka gini buat karaoke gitu, kalian tinggal gunakan ini aja namanya, itu bakalan bagus banget namanya. Untuk suaranya juga teman-teman, itu bakalan jernih banget namanya. Seperti ini untuk tampilan si soundcardnya. Nah ini saya sudah lama banget memakai si soundcard ini namanya. Nah kebetulan saya juga suka mengcover lagu namanya. Nah saya gunakan si soundcard ini dengan kualitas sudah bagus banget namanya. Nah jadi buat kalian kalau pengen beli ini silahkan juga namanya, kalian bisa cari ini di marketplace maupun toko terdekat di daerah rumah kalian ya. Kalian bisa cari seperti ini untuk si soundcardnya namanya, atau mixer seperti ini, itu bakalan memuaskan untuk suaranya ya, itu jernih banget seperti itu. Kalian tinggal gunakan si soundcard ini. Nah jadi buat kalian tunggu apa lagi nih, silahkan cari di marketplace maupun toko terdekat di daerah rumah kalian ya. Kalian bisa cari seperti ini untuk soundcardnya. Nah bentuknya seperti ini teman ya. Oke. Dan di sini dia itu berbahan lapisan besi namanya. Di bagian sini ada lapisan besinya teman ya. Ini semua dia berlapis dengan besi namanya. Jadi ini lumayan berat namanya untuk si soundcardnya ini. Oke. Nah ini dia lumayan berat namanya. Jadi buat kalian silakan gunakan soundcard ini namanya, seperti ini. Oke. Nah jadi buat kalian tunggu apa lagi namanya, silakan teman-teman ya cari soundcard seperti ini. Jadi buat kalian yang masih bingung mau cari soundcard gitu namanya, kalian tinggal gunakan ini juga namanya, itu bakalan bagus banget teman. Dengan harga murah banget namanya, kalian sudah bisa mendapatkan satu buah soundcard seperti ini. Nah ini harganya di bawah 1 juta namanya. Nah jadi buat kalian yang pengen cari soundcard masih bingung mungkin namanya untuk membuat coveran lagu namanya, perlu memerlukan soundcard yang seperti apa gitu namanya. Nah kalian tinggal gunakan soundcard ini namanya, dengan kualitas sudah bagus banget namanya. Nah ini juga saya belinya itu di marketplace namanya, jadi buat kalian tinggal cari aja di marketplace namanya. Itu behender dengan tipe itu di Synic 302 WSB namanya. Oke, dengan Synic 302 WSB nanti bakal muncul di bagian beranda kalian namanya. Nanti langsung juga tertera untuk harganya juga namanya. Nah nanti juga tertera untuk harganya. Jadi buat kalian silakan namanya gunakan seperti ini untuk soundcardnya namanya, dengan harga murah banget gitu namanya. Kalian sudah bisa mendapatkan satu buah soundcard seperti ini. Nah, jadi tunggu apa lagi nih, silakan namanya kalian bisa cari seperti ini untuk soundcardnya namanya. Oke, seperti ini namanya untuk soundcard. Ini buat kalian namanya yang suka rekaman di lingkungan terlalu bising, kalian wajib banget menggunakan ini namanya. Oke. Nah, jadi tunggu apa lagi namanya, silakan namanya.
Dan di sini untuk si sound card ini namanya itu buat kalian kalau bagian dalamnya ada rusak mungkin namanya kalian tinggal bongkar aja di bagian sini namanya. Di bagian sini ada 2 baut sama di bagian sini ada 4 baut namanya. Nah di bagian sini juga ada namanya. Di kanan kiri masing-masing dia mempunyai 2 baut. Terus untuk di bagian bawahnya dia ada bautnya cuma 4 namanya seperti itu. Jadi ini sih udah bagus banget namanya untuk bagian yang suka cover lagu namanya, kalian wajib banget menggunakan ini dengan harga murah gitu namanya, tapi untuk kualitasnya namanya itu udah bagus banget namanya, saya jamin itu bagus banget dan itu bakalan jernih banget namanya untuk suaranya yang kita dapatkan seperti itu. Jadi kalian tinggal gunakan ini aja. Nah ini saya belinya itu di marketplace namanya. Jadi buat kalian silahkan cari ini di marketplace namanya. Dengan harga murah banget teman-teman, seperti itu kalian sudah bisa mendapatkan satu buah sound card seperti ini namanya. Dengan kualitas sudah bagus banget. Oke. Seperti ini namanya. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi buat kalian yang suka rekaman cover lagu, kalian bisa gunakan ini per track namanya seperti itu. Nah jadinya lebih mudah namanya. Nah misalnya kalian buat yang pertama itu dengan instrumen mungkin namanya. Nah bukan mungkin lagi namanya, itu harus banget kalian instrumen terlebih dahulu itu namanya. Jangan vokal dulu atau melodi apalagi namanya. Nah kalian wajib banget ada instrumennya terlebih dahulu buat namanya. Setelah itu mungkin kalian mau taruh langsung vokal mungkin namanya, atau ada lagi yang gitar gitu namanya, isi melodi gitu. Nah kalian tinggal tambahkan itu aja namanya. Terus yang ketiga baru kalian tahap vokal seperti itu. Nah jadi kalian ini pertama kalian buat instrumen di bagian sini namanya. Nah di bagian sini kalian colokin instrumennya pertama. Buat setelah sudah selesai membuat instrumen namanya, kalian taruh lagi ini namanya yang gitar kedua lagi tambahin buat melodi mungkin namanya, atau buat instrumen lagi tapi yang beda namanya, maksudnya agak suaranya itu lebih tinggi dikit dan seperti itu. Nah, seperti itu namanya. Setelah itu baru kalian isi vokal kalian di bagian sini. Nah nanti untuk bagian yang kita rubah itu bakalan bagus banget ya. Soalnya di bagian yang pertama ada gitar, yang kedua ada gitar melodi, yang ketiga ada vokal. Nah ini ketiga masing ini kita bisa rubah teman-teman, tambahkan efek yang bagian gitar boleh, dia tidak akan bercampuran kepada yang vokal gitu ya. Karena ini kita buatnya per track ya. Nah jadi buat kalian kalau belum tahu cara per track itu seperti gimana gitu namanya, kalian bisa komentar di bawah deskripsi namanya, nanti kita bahas bareng-bareng namanya. Seperti itu namanya untuk bagian sini. Jadi buat kalian tunggu apa lagi namanya, silahkan cari di marketplace maupun toko terdekat di daerah rumah kalian namanya. Kalian bisa cari seperti ini untuk si sound cardnya namanya, atau bisa dibilang mixer. Nah mungkin buat kalian belum bisa yang beli mixer yang terlalu mahal gitu namanya, yang di harga 1 juta ke atas gitu namanya, kalian gunakan seperti ini aja namanya. Ini udah bagus banget namanya seperti itu. Oke, jadi buat kalian tunggu apa lagi, silahkan cari di marketplace maupun toko terdekat di daerah rumah kalian namanya. Kalian bisa cari seperti ini untuk si sound cardnya namanya, dengan kualitas sudah bagus banget gitu namanya. Dengan seperti ini aja namanya kalian sudah bisa untuk karaoke namanya, membuat coveran lagu namanya, buat di channel kalian mungkin namanya. Mungkin kalian pengen membuat ini namanya channel YouTube gitu namanya. Nah, kalian tinggal gunakan ini aja seperti itu. Oke, membuat coveran musik seperti itu namanya. Nah jadi buat kalian tunggu apa lagi namanya, silahkan cari seperti ini untuk kalian namanya yang suka mengcover lagu namanya. Kalian tinggal menggunakan si sound card ini. Nah jadi buat kalian tunggu apa lagi namanya, silahkan teman-teman cari seperti ini namanya. Di bagian sini seperti ini aja untuk modelnya namanya. Oke, untuk modelnya ini enggak terlalu besar juga namanya, dan tidak terlalu kecil juga namanya seperti itu. Nah jadi buat kalian yang karaoke namanya, ini ada cuma di satu channel namanya.
Ini beda yang sama 10 channel, mungkin 6 channel, 8 channel. Nah, tapi ini beda, dia ada cuma di satu channel. Tapi di satu channel teman-teman itu sudah luar biasa, teman-teman udah bagus banget. Di satu channel ini juga kita bisa untuk karaoke juga teman-teman, seperti itu. Seperti itu teman-teman, di satu channel kalian sudah bisa juga untuk karaoke teman-teman. Jadi seperti itu. Jadi buat kalian tunggu apa lagi teman-teman, silahkan cari ini di marketplace maupun toko terdekat di daerah rumah kalian. Kalian bisa cari seperti ini untuk si soundcardnya teman-teman, dengan harga terjangkau gitu namanya. Kalian sudah bisa mendapatkan satu buah soundcard seperti ini. Nah, jadi seperti itu namanya untuk bagian si Behringer ini dengan di Scenic 302 WSB. Dan di bagian sini namanya, di bagian sini ada dua macam jack namanya. Nah, di bagian sini ada dua macam jack namanya. Ada yang menggunakan jack di SLR namanya, seperti ini, ada menggunakan JSLR. Nah, jadi buat kalian yang punya jack SLR tinggal masuk di bagian sini. Nah, dia udah support untuk jack SLR ya. Atau mungkin mau menggunakan di jack 5,8 mm namanya, bisa banget juga di sini. Nah, ini portnya kebetulan juga ada di 4,8 mm namanya. Seperti ini, tinggal kalian colokin aja di bagian sini namanya. Seperti itu. Nah, di bagian sini ada tulisan Scenic Mic Frame namanya. Di bagian sini juga ada pattern power, itu ada mic in namanya. Nah, di bagian sini juga ada agen namanya. Nah, agen ini tahulah namanya buat gimana. Nah, jadi buat kalian yang belum tahu, saya akan jelaskan. Oke, dan buat agen ini namanya itu semakin besar dia akan semakin storing namanya. Nah, di mic kalian gitu. Jadi buat kalian ini jangan terlalu besar gitu ya. Buat yang recording jangan kalian terlalu besar di bagian sini namanya. Ini kalian taruh di jam 11 saja namanya. Nah, biar nanti suaranya bagus yang kita dapatkan, kalian taruh ini di jam 11 saja namanya. Seperti itu, oke. Biar nanti kualitas suaranya itu bagus namanya yang kita dapatkan dan jernih seperti itu. Nah, jadi buat kalian silakan namun gunakan si Scenic 302 WSB nya ini dulu ya, dengan harga murah banget gitu. Kalian sudah bisa mendapatkan satu buah Scenic 302 WSB. Jadi buat kalian tunggu apa lagi dulu ya, silakan dulu ya. So ini untuk si soundcardnya. Dan untuk bagian can ini namanya itu jangan terlalu besar, kalian taruh aja di jam 11 namanya, biar nanti suara yang kita dapatkan itu di record di bagian aplikasi kalian itu biar bagus namanya, seperti itu. Nah, makanya di sini saya akan kasih tahu namanya ini jangan terlalu besar namanya. Untuk bagian agennya ini namanya, kalian taruh di jam 11 saja itu udah cukup banget namanya. Di agen ini ada di plus 10 sampai plus 60 namanya, seperti itu. Dan untuk di bagian sini namanya, di sini ada juga equalizer namanya seperti ini. Oke. Di bagian sini ada equalizer. Nah, jadi buat kalian yang main gitar gitu namanya, kalian turunkan aja untuk bagian low-nya ini, kalian turunkan biar nantinya untuk di gitar kalian itu nggak terlalu low gitu namanya. Itu kurang bagus namanya kalau lebih besar low-nya daripada high-nya namanya, seperti itu. Jadi kalian turunkan aja untuk low-nya ini namanya. Biasanya kalau saya buat itu sih low-nya ini saya matikan low-nya. Ini palingan sekitar di 1, 2, 3, 4 namanya, di 4 garis itu namanya, di bagian ke atas sampai ke bawah itu 4. Saya sih taruhnya seperti itu aja namanya, biar suaranya itu bagus yang kita dapatkan, seperti itu. Nah, untuk high-nya kalian taruh aja di tengah-tengah, nggak apa. Terus untuk bagian di pen ini namanya, di bagian pen ini itu kalian nggak wajib namanya. Ini kalau kalian geser gitu namanya ke atas atau turun, nah itu bakalan suaranya itu besar ke kanan atau ke kiri namanya jadinya. Terus yang misalnya di kanan kita bawa ini ke kanan namanya, itu bahkan suaranya besar. Tapi sedangkan yang di kiri
dia tidak akan besar ya, itu maka seperti kecil banget gitu namanya suaranya. Nah itu bakalan kecil banget suaranya dong ya. Jadi buat kalian ini jangan digeser-geser dong ya, kalian taruh ini aja di tengah seperti itu. Oke, jadi buat kalian tunggu apa lagi, silahkan cari ini di marketplace maupun toko terdekat di daerah rumah kalian om ya. Kalian bisa cari seperti ini untuk si soundcardnya om ya, seperti ini dengan kualitas sudah bagus banget. Jadi buat kalian tunggu apa lagi om ya, kalian bisa gunakan soundcardnya seperti ini. Ini baru tahap yang pakai gitar om ya. Terus yang vokal om ya, ini beda lagi om ya. Untuk bagian equalizernya ini om ya, untuk bagian di vokal ini beda lagi, beda cerita lagi ini om ya. Dan di bagian vokal kalian harus ketahui terlebih dahulu om ya, itu vokal kalian itu kurangnya apa gitu om ya. Kalau kurangnya low kalian naikin low. Nah kalau vokal kita itu kelebihan low gitu om ya, nah kalian itu turunkan low-nya om ya. Oke, kita turunkan low-nya. Nah seperti itu teman-teman ya, biar nantinya bagus gitu namanya untuk kita dapatkan teman-teman ya. Jadi kalian turunkan low-nya teman-teman ya, kalau vokal kalian itu terlalu besar untuk low-nya. Kalau kekurangan low kalian tinggal naikin aja seperti itu. Jadi buat kalian tunggu apa lagi teman, silahkan kalian cari di marketplace untuk di Behringer ini dengan Synic 302 USB teman-teman ya. Seperti itu namanya untuk bagian sini. Ini sih udah bagus banget namanya untuk bagian sini. Jadi buat kalian tunggu apa lagi namanya, kalian gunakan seperti ini. Dan untuk volumenya namanya kedua-duanya, untuk volume vokal mungkin namanya, untuk volume gitar. Nah kalian ini taruh juga di jam 10 aja namanya. Nah kalian taruh ini di jam 10 namanya, biar nanti untuk bagian di sini tidak ada klip namanya. Nah ini ada tulisan klip namanya di bagian bawah sini, itu ada klip berwarna merah namanya. Nah biar nanti dia tidak berklip merah namanya, itu kalian taruh di jam 10. Nah arti dari berklip merah itu namanya, itu suaranya itu terlalu besar gitu namanya, dan kita yang dapatkan pakai di saat recording gitu namanya, itu bakalan suaranya nggak gini namanya, nggak jernih gitu namanya, itu bakalan merusak seperti itu. Jadi buat kalian tinggal low-nya ini kalian taruh di jam 10 aja seperti itu. Oke, untuk bagian gitar juga maupun pakai vokal low-nya kalian turunkan aja, biar nanti bagus gitu yang dapatkan gitar namanya. Jadi buat kalian tinggal atur di bagian sini. Jadi seperti itu namanya untuk bagian bagian mic-nya ini. Jadi buat kalian pahami ini namanya. Nah jadi buat kalian kalau belum mengerti, kalian tinggal komentar di bawah deskripsi namanya, biar kita nanti bahas bareng-bareng namanya. Nah nanti kita bahas bareng-bareng. Jadi buat kalian silahkan namanya gunakan soundcardnya seperti ini. Oke, seperti itu namanya. Buat kalian tunggu apa lagi namanya, silahkan cari di marketplace maupun toko terdekat di daerah rumah kalian. Kalian bisa cari seperti ini untuk si soundcardnya namanya, biar nantinya jernih yang kita dapatkan. Kalian tinggal gunakan seperti ini. Jadi seperti itu teman untuk bagian sini namanya, biar nantinya jernih yang kita dapatkan. Silahkan gunakan seperti ini. Oke teman, jadi seperti itu namanya untuk bagian si Synic 302 USB nya ini namanya. Nah dan kualitas sudah bagus banget, jadi buat kalian silahkan gunakan seperti ini. Oke, seperti itu namanya untuk bagian sini. Jadi buat kalian tunggu apa lagi namanya, silahkan cari ini di marketplace. Nah jadi buat kalian kalau mau searching ini ke Google juga boleh banget namanya, kalian bisa searching. Dengan itu kalian bisa cari dengan Behringer Synic 302 USB namanya. Nanti bakal muncul di bagian beranda kalian namanya kalau mau searching ini ke Google namanya. Dan untuk spesifikasinya selebih detailnya namanya. Nah kalian bisa searching seperti itu teman untuk bagian sini. Jadi buat kalian di bagian mic-nya ini di channel satunya ini namanya, itu kalian harus bisa pahami terlebih dahulu namanya.
biar nanti suara yang kita dapatkan itu biar bagus. Kalian tinggal ikuti instruksi dari saya namanya. Nah, biar jernih gitu namanya, kalian juga bisa seperti ini. Jadi seperti itu namanya. Nah, jadi buat kalian yang belum tahu untuk aplikasi yang dipakai recording, kalian bisa download namanya. Itu ada namanya Cubase namanya. Oke, ada Cubase dan ada juga VL Studio namanya, ada N-Track, Studio One gitu namanya, atau Adobe Audition. Nah, kalian bisa gunakan itu namanya. Di situ juga sudah banyak efek yang terbaru gitu namanya. Kalian tinggal download aja aplikasinya itu namanya. Untuk saat recording namanya, biar kalian bisa untuk recording kalian gunakan aplikasinya seperti itu. Oke teman, seperti itu. Dan di bagian sini namanya, di sini ada 2 channel namanya. Ada input 1 dan input 2. Nah, seperti ini namanya. Jadi buat kalian namanya yang punya jack 21 itu namanya untuk pakai jack RCA, kalian tinggal masukkan di bagian sini. Oke, kalian tinggal masukkan di bagian sini. Seperti ini namanya. Nanti jack RCA nya 21 itu masuk ke HP kalian biar bisa nanti untuk karaoke gitu namanya. Kalian tinggal masukkan di bagian sini, input 1 maupun di input 2. Nah, ini dia dijadikan satu namanya untuk inputnya. Oke, seperti ini. Di sini untuk RCA nya itu dia putih merah namanya, seperti ini, atau bisa dijadikan merah putih seperti itu. Nah, jadi buat kalian tunggu apa lagi namanya, silahkan cari di marketplace maupun toko terdekat di daerah rumah kalian namanya. Kalian bisa cari seperti ini untuk si soundcard-nya namanya. Dengan harga murah banget kalian sudah bisa mendapatkan satu buah soundcard seperti ini. Oke, seperti ini namanya. Nah, jadi kalian tinggal colokin aja, itu bakalan sudah bisa namanya. Mungkin buat kalian punya gini namanya, modem Bluetooth gitu namanya, kalian bisa juga masukkan di sini namanya, di bagian input 1 maupun input 2 namanya, seperti ini. Oke, jadi seperti itu namanya untuk kegunaan dari input 1 sampai input 2 namanya. Ini gampang banget namanya untuk caranya seperti ini. Oke, jadi buat kalian yang suka karaoke namanya, seperti itu namanya. Nah, kalian tinggal masukkan di bagian sini. Nah, buat kalian yang pengen karaoke namanya, kalau pengen dipakai recording sih kalian pakai di sini aja, seperti itu. Di sini bagian sini ada LAN in seperti ini namanya, ada 2 track juga. Di sini ada LAN atau USB namanya, seperti ini. Nah, untuk bagian from sama to-nya ini namanya, saya aktifkan aja dua-duanya namanya, seperti ini. Oke. Nah, saya aktifkan aja dua-duanya seperti ini namanya untuk di from to-nya ini namanya, seperti ini. Oke, jadi seperti itunya. Nah, ini gampang banget namanya untuk caranya seperti ini namanya. Jadi buat kalian silahkan gunakan seperti ini untuk si inputnya namanya. Di bagian from to ini kalian tinggal aktifkan aja dua-duanya seperti itu. Dan di sini ada LAN in. Oke, ada LAN in juga, dan di sini ada USB play namanya, seperti ini. Dan di sini ada min max namanya, seperti ini, dan ada phone seperti itu. Nah, kalian bisa lihat namanya seperti ini. Nah, di bagian sini namanya, di sini juga ada equalizer namanya. Nah, di bagian sini juga ada equalizernya namanya, seperti ini. Nah, equalizer ini buat kalian, ini suka-suka kalian aja namanya. Untuk bagian sini mungkin bunyi speakernya seperti gimana gitu ya, yang kalian suka. Emang karakter orang itu beda-beda namanya, kalian cocok-cocokkan aja seperti ini. Oke, jadi seperti itu namanya. Di sini juga ada low, high, dan bell namanya, seperti ini. Nah, untuk di bagian bell ini sama juga seperti di pen ini namanya. Jangan kalian geser-geser namanya, biar nanti suaranya itu pas di tengah-tengah gitu namanya, dan itu tidak besar di kanan atau di kiri namanya, seperti itu. Nah, jadi buat kalian silahkan gunakan seperti ini. Nah, jadi buat kalian tunggu apa lagi namanya, silahkan cari ini di marketplace maupun toko terdekat di daerah rumah kalian namanya. Kalian bisa cari seperti ini untuk si soundcard-nya namanya, dengan harga murah banget. Kalian sudah bisa mendapatkan satu buah soundcard seperti ini. Oke, seperti itu namanya untuk bagian sini. Jadi ini sesuaikan aja namanya dengan kebutuhan kalian aja namanya. Karakter
suara speakernya seperti gimana gitu namanya. Kalian tinggal atur aja di bagian sini. Oke. Jadinya lebih gampang namanya untuk memakainya namanya. Jadi seperti itu. Jadi buat kalian gunakan ini dengan sedetailnya namanya, seperti itu. Dan di bagian sini ada volumenya namanya. Nah, volumenya ini untuk membesarkan suara atau mengecilkan suara juga namanya. Jadi ini sesuaikan juga namanya. Nah, ke kiri mengecilkan, ke kanan membesarkan namanya, seperti itu. Oke. Kalian tinggal atur aja di bagian sini untuk volumenya namanya, seperti itu. Oke. Dan di sini juga ada LAN atau USB namanya. Nah, teman-teman, di bagian sini ada 2 input tapi dia dijadikan satu untuk volumenya teman-teman. Ini beda banget dari yang lain dong ya. Karena dari Soundcard si Behringer Scenic 302 ini dia menggunakan 2 input tapi untuk satu volume maksudnya dong ya. Nah, dia dijadikan satu seperti ini. Oke. Nah, karena di satu input sama input 2 ini sama sih teman ya. Jadi nggak masalah dijadikan satu untuk volumenya namanya, seperti itu. Oke. Dan untuk di bagian sebelahnya sini namanya, di sini juga ada output namanya, seperti ini. Oke. Ada output. Nah, di output ini kalian untuk di monitor kalian namanya. Oke. Ini kalian untuk di monitor kalian. Untuk di output ini namanya. Jadi buat kalian yang punya sound lapangan mungkin namanya, itu ada parameternya, ada powernya juga. Nah, untuk menyambungkan ini teman-teman, itu caranya gampang banget. Kalian tinggal persiapkan RCA 22 teman-teman ya. Nah, seperti itu. Terus kalian colokin di bagian output ini. Terus nanti masuknya itu ke input ininya teman-teman ya. Parameternya teman-teman ya, seperti itu. Kalian masukkan di situ, terus di bagian parameternya itu turun ke power mengeluarkan suaranya nanti namanya ke speaker kalian, seperti itu. Jadi udah cukup gampang banget namanya untuk memakainya dari si Soundcard ini namanya. Jadi buat kalian silahkan cari ini di marketplace maupun toko terdekat di daerah rumah kalian namanya. Kalian bisa cari seperti ini untuk si Soundcardnya. Oke. Dan di bagian sini namanya itu volumenya, ke kiri mengecilkan, ke kanan besarkan. Oke. Seperti itu namanya. Volumenya dari si output ini namanya. Ini kalian bisa geser-geser, ke kiri mengecilkan, ke kanan membesarkan, seperti itu. Jadi dia udah gampang banget namanya untuk memakainya ini. Jadi buat kalian silakan cari ini di marketplace maupun toko terdekat di daerah rumah kalian namanya. Kalian bisa cari seperti ini untuk si Soundcardnya namanya dengan harga murah banget. Kalian sudah bisa mendapatkan satu buah Soundcard seperti ini. Oke teman, jadi seperti itu namanya untuk bagian si Soundcard ini. Dan di bagian sini ada juga namanya USB interface teman ya. Bagian bawah sini ada USB interface. Dan di sini juga ada stick sama clip. Nah, stick sama clip ini namanya itu menandakan suara yang kalau besar gitu namanya, itu dia bakalan berwarna hijau di bagian sini. Jadi seperti itu namanya. Kalian di sini nantinya dia berwarna hijau ya. Kalau suaranya itu besar gitu ya, dia bakalan berwarna hijau di bagian sini. Jadi seperti itu ya. Dan ada logonya si Behringer juga temennya, seperti ini. Logonya dari si Behringer ya. Logonya si Behringer seperti ini. Dan di bagian sini juga ada handset temennya. Nah, handset ini buat kalian temen yang suka main game gitu namanya, kalian tinggal belikan aja komputernya di bagian sini biar bisa untuk berkomunikasi namanya. Kalian tinggal masukkan di bagian di sini handsetnya di sini. Di bagian nyata di sini dia itu ada mikrofon namanya, di bagian bawah sini audio. Seperti itu namanya. Nah, jadi buat kalian yang punya mic condenser gitu namanya, kalian bisa juga pakai di sini namanya. Untuk live musik mungkin namanya kalian masukkan aja di bagian sini. Karena portnya itu ada di 2,5 mm namanya. Untuk portnya ada di 2,5 mm. Jadi kalian bisa masukkan di sini namanya. Nah, jadi seperti itu namanya untuk bagian sini. Jadi buat kalian tunggu apa lagi? Di bagian sini juga ada power namanya. Nah, ada klipnya juga. Nanti kalau dia sudah hidup gitu namanya, dia bakalan di sini dia berwarna oranye namanya di bagian sini. Oke. Nantinya dia bakalan berwarna oranye. Nah,
Jadi seperti itu teman-teman untuk bagian si sound cardnya ini teman-teman. Jadi buat kalian kalau mau searching di Google silahkan cari Behringer seperti ini teman-teman dengan Synic 302 WSB teman-teman, seperti ini. Seperti itu teman-teman. Dan untuk di bagian sini juga powernya dia menggunakan jack tipe kininya ini teman-teman. Powernya ini ada tipe A teman-teman. Nanti untuk komputernya yang masuk di tipe B teman-teman, seperti itu. Di sini ada 302 WSB, ada di 5 volt DC sampai 500 teman-teman. 500 mA teman-teman. Dan ini dia terbuat dari made in China teman-teman. Oke. Ini dia terbuat dari made in China, dan di sebelahnya sini juga ada data kodenya teman-teman. Namun sudah agak kelihatan teman-teman untuk data kodenya. Nah, karena saya sudah lama banget belinya, jadi wajar teman-teman untuk di sini tidak kelihatan barcode-nya. Oke, jadi seperti itu teman-teman untuk bagian si sound card ini. Nah, seperti ini teman. Jadi buat kalian teman-teman yang suka rekaman di lingkungan terlalu bukan gini, yang suka cover lagu gitu teman-teman, atau buat instrumen teman-teman, kalian tinggal gunakan si mixer ini teman-teman. Oke, nah mixer ini bagus banget teman-teman, seperti ini. Oke, jadi buat kalian teman-teman mungkin suka karaoke mungkin teman-teman, kalian tinggal gunakan ini aja. Nah, ini mixernya teman-teman, atau bisa dijadikan sound card gitu teman-teman. Kalian tinggal gunakan ini aja. Oke, ini bagus banget teman-teman untuk si bagian ini teman-teman. Jadi buat kalian teman-teman yang suka gini buat karaoke gitu, kalian tinggal gunakan ini aja teman-teman. Itu bakalan bagus banget teman-teman. Untuk suaranya juga teman-teman, itu bakalan jernih banget teman-teman. Seperti ini untuk tampilan si sound cardnya. Nah, ini saya sudah lama banget memakai si sound card ini teman-teman. Nah, kebetulan saya juga suka mengcover lagu namanya. Nah, saya gunakan si sound card ini dengan kualitas sudah bagus banget teman-teman. Nah, jadi buat kalian kalau pengen beli ini silahkan juga teman-teman, kalian bisa cari ini di marketplace maupun toko terdekat di daerah rumah kalian ya. Kalian bisa cari seperti ini untuk si sound cardnya ya, atau mixer seperti ini. Itu bakalan memuaskan untuk suaranya ya, itu jernih banget seperti itu. Kalian tinggal gunakan si sound card ini. Nah, jadi buat kalian tunggu apa lagi ya, silahkan cari di marketplace maupun toko terdekat di daerah rumah kalian ya. Kalian bisa cari seperti ini untuk sound cardnya. Nah, bentuknya seperti ini teman-teman. Oke. Dan di sini dia itu berbahan lapisan besi teman-teman. Di bagian sini ada lapisan besinya teman-teman. Ini semua dia berlapis dengan besi teman-teman. Jadi ini lumayan berat teman-teman untuk si sound cardnya ini. Oke. Nah, ini dia lumayan berat teman-teman. Jadi buat kalian silakan gunakan sound card ini teman-teman. Seperti ini, oke. Nah, jadi buat kalian tunggu apa lagi teman-teman? Silakan teman-teman cari sound card seperti ini. Jadi buat kalian yang masih bingung mau cari sound card gitu teman-teman, kalian tinggal gunakan ini juga teman-teman. Itu bakalan bagus banget teman-teman. Dengan harga murah banget teman-teman, kalian sudah bisa mendapatkan satu buah sound card seperti ini. Nah, ini harganya di bawah 1 juta teman-teman. Nah, jadi buat kalian teman-teman yang pengen cari sound card, masih bingung mungkin teman-teman untuk membuat coveran lagu teman-teman, memerlukan sound card yang seperti apa gitu teman-teman. Nah, kalian tinggal gunakan sound card ini teman-teman. Dengan kualitas sudah bagus banget teman-teman. Nah, ini juga saya belinya itu di marketplace teman-teman, seperti itu. Jadi buat kalian tinggal cari-cari aja di marketplace teman-teman. Itu Behringer dengan tipe itu di Synic 302 WSB teman-teman. Oke. Dengan Synic 302 WSB nanti bakal muncul di bagian beranda kalian teman-teman. Nanti langsung juga tertera untuk harganya juga teman-teman. Nah, nanti juga tertera untuk harganya. Jadi buat kalian silakan teman-teman gunakan seperti ini untuk sound cardnya teman-teman. Dengan
dengan harga murah banget gitu ya. Kalian sudah bisa mendapatkan satu buah soundcard seperti ini. Nah, jadi tunggu apa lagi nih, silahkan download ya. Kalian bisa cari seperti ini untuk soundcardnya ya. Oke, seperti ini untuk soundcard. Ini buat kalian teman yang suka rekaman di lingkungan terlalu bising, kalian wajib banget menggunakan ini ya. Oke. Nah, jadi tunggu apa lagi nih, silahkan download ya. Dan di sini untuk si soundcard ini ya, itu buat kalian kalau bagian dalamnya ada rusak mungkin ya, kalian tinggal bongkar aja di bagian sini ya. Di bagian sini ada 2 baut, sama di bagian sini ada 4 baut ya. Nah, di bagian sini juga ada ya. Di kanan kiri masing-masing dia mempunyai 2 baut. Terus untuk di bagian bawahnya dia ada bautnya cuma 4 ya, seperti itu. Jadi ini sih udah bagus banget ya untuk bagian yang suka cover lagu ya. Kalian wajib banget menggunakan ini dengan harga murah gitu ya. Tapi untuk kualitasnya teman ya, itu udah bagus banget ya. Saya jamin itu bagus banget. Dan itu bakalan jernih banget ya untuk suaranya yang kita dapatkan seperti itu. Jadi kalian tinggal gunakan ini aja. Nah, ini saya belinya itu di marketplace namanya. Jadi buat kalian silahkan cari ini di marketplace namanya. Dengan harga murah banget teman-teman, seperti itu kalian sudah bisa mendapatkan satu buah soundcard seperti ini namanya. Dengan kualitas sudah bagus banget. Oke. Seperti ini namanya. Nah, seperti ini teman. Jadi buat kalian yang suka rekaman cover lagu, kalian bisa gunakan ini per track namanya, seperti itu. Nah, jadinya lebih mudah namanya. Nah, misalnya kalian buat yang pertama itu dengan instrumen mungkin namanya. Nah, bukan mungkin lagi namanya, itu harus banget kalian instrumen terlebih dahulu namanya. Jangan vokal dulu atau melodi apalagi namanya. Nah, kalian wajib banget ada instrumennya terlebih dahulu buat namanya. Setelah itu mungkin kalian mau taruh langsung vokal mungkin namanya, atau ada lagi yang gitar gitu namanya, isi melodi gitu. Nah, kalian tinggal tambahkan itu aja namanya. Terus yang ketiga baru kalian tahap vokal seperti itu. Nah, jadi kalian ini pertama kalian buat instrumen di bagian sini namanya. Nah, di bagian sini kalian colokin instrumennya pertama. Buat setelah sudah selesai membuat instrumen namanya, kalian taruh lagi ini namanya yang gitar kedua, lagi tambahin buat melodi mungkin namanya, atau buat instrumen lagi tapi yang beda namanya. Maksudnya agak suaranya itu lebih tinggi dikit namanya, seperti itu. Nah, seperti itu namanya. Setelah itu baru kalian isi vokal kalian di bagian sini. Nah, nanti untuk bagian yang kita rubah itu bakalan bagus banget ya. Soalnya di bagian yang pertama ada gitar, yang kedua ada gitar melodi, yang ketiga ada vokal. Nah, ini ketiga masing ini kita bisa rubah teman-teman, tambahkan efek yang bagian gitar boleh, dia tidak akan bercampuran kepada yang vokal gitu teman-teman. Karena ini kita buatnya per track teman-teman. Nah, jadi buat kalian kalau belum tahu cara per track itu seperti gimana gitu namanya, kalian bisa komentar di bawah deskripsi namanya. Nanti kita bahas bareng-bareng namanya. Seperti itu namanya untuk bagian sini. Jadi buat kalian tunggu apa lagi namanya, silahkan cari di marketplace maupun toko terdekat di daerah rumah kalian namanya. Kalian bisa cari seperti ini untuk si soundcardnya namanya, atau bisa dibilang mixer. Nah, mungkin buat kalian belum bisa yang beli mixer yang terlalu mahal gitu namanya, yang di harga 1 juta ke atas gitu namanya, kalian gunakan seperti ini aja namanya. Ini udah bagus banget namanya, seperti itu. Oke, jadi buat kalian tunggu apa lagi, silahkan cari di marketplace maupun toko terdekat di daerah rumah kalian namanya. Kalian bisa cari seperti ini untuk si soundcardnya namanya, dengan kualitas sudah bagus banget gitu namanya. Dengan seperti ini aja namanya kalian sudah bisa untuk karaoke namanya, membuat coveran lagu namanya, buat di channel kalian mungkin namanya. Mungkin kalian pengen membuat gini namanya, channel YouTube gitu namanya. Nah, kalian tinggal gunakan ini aja, seperti itu. Oke, membuat coveran musik seperti itu namanya. Nah, jadi buat kalian tunggu apa lagi namanya, silahkan cari seperti ini untuk kalian namanya.
yang suka mengcover lagu namanya, kalian dengan menggunakan si soundcard ini. Nah, jadi buat kalian tunggu apa lagi namanya, silahkan teman-teman cari seperti ini namanya. Di bagian sini seperti ini aja untuk modelnya teman-teman ya. Oke, untuk modelnya ini enggak terlalu besar juga teman-teman ya, dan tidak terlalu kecil juga teman-teman ya, seperti itu. Nah, jadi buat kalian yang karaoke teman-teman ya, ini ada cuma di satu channel teman-teman ya. Ini beda yang sama 10 channel, mungkin 6 channel, 8 channel. Nah, tapi ini beda, dia ada cuma di satu channel. Tapi di satu channel teman-teman ya itu sudah luar biasa teman-teman ya, udah bagus banget. Di satu channel ini juga kita bisa untuk karaoke juga teman-teman ya, seperti itu. Seperti itu teman-teman ya, di satu channel kalian sudah bisa juga untuk karaoke teman-teman ya. Jadi seperti itu. Jadi buat kalian tunggu apa lagi teman-teman ya, silahkan cari ini di marketplace maupun toko terdekat di daerah rumah kalian ya. Kalian bisa cari seperti ini untuk si soundcardnya teman-teman ya, dengan harga terjangkau gitu namanya. Kalian sudah bisa mendapatkan satu buah soundcard seperti ini. Nah, jadi seperti itu namanya untuk bagian si Behringer ini dengan di Scenic 302 WSB. Dan di bagian sini namanya, di bagian sini ada dua macam jack namanya. Nah, di bagian sini ada dua macam jack namanya. Ada yang menggunakan jack di SLR namanya, seperti ini, ada menggunakan JSLR. Nah, jadi buat kalian yang punya jack SLR tinggal masuk di bagian sini. Nah, dia udah support untuk jack SLR ya. Atau mungkin mau menggunakan di jack 5,8 mm namanya, bisa banget juga di sini. Nah, ini portnya kebetulan juga ada di 4,8 mm namanya. Seperti ini. Tinggal kalian colokin aja di bagian sini namanya. Itu. Nah, di bagian sini ada tulisan Scenic Mic Frame namanya. Di bagian sini juga ada pattern power, itu ada mic in namanya. Nah, di bagian sini juga ada agen namanya. Nah, agen ini tahulah namanya buat gimana. Nah, jadi buat kalian yang belum tahu, saya akan jelaskan. Oke, dan buat agen ini namanya itu semakin besar dia akan semakin storing namanya. Nah, di mic kalian gitu. Jadi buat kalian ini jangan terlalu besar gitu ya. Buat yang recording jangan kalian terlalu besar di bagian sini namanya. Ini kalian taruh di jam 11 saja namanya. Nah, biar nanti suaranya bagus yang kita dapatkan, kalian taruh ini di jam 11 saja namanya. Seperti itu, oke. Biar nanti kualitas suaranya itu bagus namanya yang kita dapatkan dan jernih seperti itu. Nah, jadi buat kalian silakan gunakan si Scenic 302 WSB nya ini dulu ya, dengan harga murah banget gitu. Kalian sudah bisa mendapatkan satu buah Scenic 302 WSB. Jadi buat kalian tunggu apa lagi dulu ya, silakan dulu ya. Seperti ini untuk si soundcardnya. Dan untuk bagian can ini namanya itu jangan terlalu besar, kalian taruh aja di jam 11 namanya, biar nanti suara yang kita dapatkan itu di record di bagian aplikasi kalian itu biar bagus namanya, seperti itu. Nah, makanya di sini saya akan kasih tahu namanya ini jangan terlalu besar namanya. Untuk bagian agennya ini namanya, kalian taruh di jam 11 saja itu udah cukup banget namanya. Di agen ini ada di plus 10 sampai plus 60 namanya, seperti itu. Dan untuk di bagian sini namanya, di sini ada juga equalizer namanya, seperti ini. Oke. Di bagian sini ada equalizer. Nah, jadi buat kalian yang main gitar gitu namanya, kalian turunkan aja untuk bagian low-nya ini, kalian turunkan biar nantinya untuk di gitar kalian itu nggak terlalu low gitu namanya. Itu kurang bagus namanya kalau lebih besar low-nya daripada high-nya namanya, seperti itu. Jadi kalian turunkan aja untuk low-nya ini namanya. Biasanya kalau saya buat itu sih low-nya ini saya matikan low-nya. Ini palingan sekitar di 1, 2, 3, 4 namanya, di 4 garis itu namanya, di bagian ke atas sampai ke bawah itu 4. Saya sih taruhnya seperti itu aja namanya, biar suaranya itu bagus yang kita dapatkan, seperti itu.
Nah untuk height-nya kalian taruh aja di tengah-tengah, nggak apa. Terus untuk bagian di pen ini namanya, di bagian pen ini itu kalian nggak wajib namanya. Ini kalau kalian geser gitu namanya ke atas atau turun, nah itu bakalan suaranya itu besar ke kanan atau ke kiri namanya jadinya. Terus yang misalnya di kanan kita bawa ini ke kanan, itu bahkan suaranya besar. Tapi sedangkan yang di kiri dia tidak akan besar, itu maka seperti kecil banget gitu namanya suaranya. Nah itu bakalan kecil banget suaranya namanya. Jadi buat kalian ini jangan digeser-geser namanya, kalian taruh ini aja di tengah seperti itu. Oke, jadi buat kalian tunggu apa lagi, silahkan cari ini di marketplace maupun toko terdekat di daerah rumah kalian namanya. Kalian bisa cari seperti ini untuk si soundcardnya namanya, seperti ini dengan kualitas sudah bagus banget. Jadi buat kalian tunggu apa lagi namanya, kalian bisa gunakan soundcardnya seperti ini. Ini baru tahap yang pakai gitar namanya. Terus yang vokal namanya ini beda lagi namanya. Untuk bagian equalizernya ini namanya, untuk bagian di vokal ini beda lagi, beda cerita lagi ini namanya. Dan di bagian vokal kalian harus ketahui terlebih dahulu namanya, itu vokal kalian itu kurangnya apa gitu namanya. Kalau kurangnya low kalian naikin low. Nah kalau vokal kita itu kelebihan low gitu namanya, nah kalian itu turunkan low-nya namanya. Oke, kita turunkan low-nya. Nah seperti itu namanya, biar nantinya bagus gitu namanya untuk kita dapatkan namanya. Jadi kalian turunkan low-nya namanya kalau vokal kalian itu terlalu besar untuk low-nya. Kalau kekurangan low kalian tinggal naikin aja seperti itu. Jadi buat kalian tunggu apa lagi namanya, silahkan kalian cari di marketplace untuk di Behringer ini dengan Synic 302 USB namanya. Seperti itu namanya untuk bagian sini. Ini sih udah bagus banget namanya untuk bagian sini. Jadi buat kalian tunggu apa lagi namanya, kalian gunakan seperti ini. Dan untuk volumenya namanya kedua-duanya, untuk volume vokal mungkin namanya, untuk volume gitar. Nah kalian ini taruh juga di jam 10 aja namanya. Nah kalian taruh ini di jam 10 namanya, biar nanti untuk bagian di sini tidak ada klip namanya. Nah ini ada tulisan klip namanya di bagian bawah sini, itu ada klip berwarna merah namanya. Nah biar nanti dia tidak berklip merah namanya, itu kalian taruh di jam 10. Nah arti dari berklip merah itu namanya, itu suaranya itu terlalu besar gitu namanya, dan kita yang dapatkan pakai di saat recording gitu namanya, itu bakalan suaranya nggak gini namanya, nggak jernih gitu namanya, itu bakalan merusak seperti itu. Jadi buat kalian tinggal low-nya ini kalian taruh di jam 10 aja seperti itu. Oke, untuk bagian gitar juga maupun pakai vokal namanya kalian turunkan aja biar nanti bagus gitu yang dapatkan kita namanya. Jadi buat kalian tinggal atur di bagian sini. Jadi seperti itu namanya untuk bagian bagian mic-nya ini. Jadi buat kalian pahami ini namanya. Nah jadi buat kalian kalau belum mengerti, kalian tinggal komentar di bawah deskripsi namanya, biar kita nanti bahas bareng-bareng namanya. Nah nanti kita bahas bareng-bareng. Jadi buat kalian silakan namanya gunakan soundcardnya seperti ini. Oke, seperti itu namanya. Buat kalian tunggu apa lagi namanya, silakan cari di marketplace maupun toko terdekat di daerah rumah kalian. Kalian bisa cari seperti ini untuk si soundcardnya namanya, biar nantinya jernih yang kita dapatkan. Kalian tinggal gunakan seperti ini. Jadi seperti itu untuk bagian sini namanya, biar nantinya jernih yang kita dapatkan. Silakan gunakan seperti ini. Oke teman, jadi seperti itu namanya untuk bagian si Synic 302 USB nya ini namanya. Nah dan kualitas sudah bagus banget, jadi buat kalian silahkan gunakan seperti ini. Oke, seperti itu namanya untuk bagian sini. Jadi buat kalian tunggu apa lagi namanya, silahkan cari ini di marketplace. Nah jadi buat kalian kalau mau searching ini ke Google juga boleh banget namanya, kalian bisa searching
dengan itu kalian bisa cari dengan Behringer Scenic 302 WSB namanya. Nanti bakal muncul di bagian beranda kalian namanya kalau mau searching ini ke Google namanya. Dan untuk spesifikasinya selebih detailnya namanya. Nah kalian bisa searching seperti itu teman-teman untuk bagian sini. Jadi buat kalian di bagian mic-nya ini di channel satunya ini namanya itu kalian harus bisa pahami terlebih dahulu namanya. Biar nanti suara yang kita dapatkan itu biar bagus, kalian tinggal ikuti instruksi dari saya namanya. Nah biar jernih gitu namanya, kalian juga bisa seperti ini. Jadi seperti itu namanya. Nah jadi buat kalian yang belum tahu untuk aplikasi yang dipakai recording, kalian bisa download namanya. Itu ada namanya Cubase namanya. Oke, ada Cubase dan ada juga VL Studio namanya. Ada Endre Studio One gitu namanya. Atau Adobe Audition. Nah kalian bisa gunakan itu namanya. Di situ juga sudah banyak efek yang terbaru gitu namanya, kalian tinggal download aja aplikasinya itu namanya untuk saat recording namanya, biar kalian bisa untuk recording kalian gunakan aplikasinya seperti itu. Oke teman, seperti itu. Dan di bagian sini namanya, di sini ada dua channel namanya, ada input 1 dan input 2. Nah seperti ini namanya. Jadi buat kalian namanya yang punya jack 21 gitu namanya untuk pakai jack RCA, kalian tinggal masukkan di bagian sini. Oke, kalian tinggal masukkan di bagian sini. Seperti ini namanya. Jadi jack RCA-nya 21 itu masuk ke HP kalian biar bisa nanti untuk karaoke gitu namanya. Kalian tinggal masukkan di bagian sini. Input 1 maupun di input 2. Nah, ini dia dijadikan satu namanya untuk inputnya. Oke, seperti ini. Di sini untuk RCA-nya itu dia putih merah namanya seperti ini. Atau bisa dijadikan merah putih seperti itu. Nah, jadi buat kalian tunggu apa lagi namanya? Silahkan cari di marketplace maupun toko terdekat di daerah rumah kalian namanya. Kalian bisa cari seperti ini untuk si soundcard-nya namanya. Dengan harga murah banget kalian sudah bisa mendapatkan satu buah soundcard seperti ini. Oke, seperti ini namanya. Nah jadi kalian tinggal colokin aja, itu bakalan sudah bisa namanya. Mungkin buat kalian punya gini namanya, modem bluetooth gitu namanya, kalian bisa juga masukkan di sini namanya, di bagian input 1 maupun input 2 namanya seperti ini. Oke, jadi seperti itu namanya untuk kegunaan dari input 1 sampai input 2 namanya. Ini gampang banget namanya untuk caranya seperti ini. Oke, jadi buat kalian yang suka karaoke namanya seperti itu namanya. Nah, kalian tinggal masukkan di bagian sini. Nah, buat kalian yang pengen karaoke namanya, kalau pengen dipakai recording sih kalian pakai di sini aja seperti itu. Di sini bagian sini ada line in seperti ini namanya, ada 2 track juga. Di sini ada line atau USB namanya seperti ini. Nah untuk bagian from sama to-nya ini namanya saya aktifkan aja dua-duanya namanya. Oke. Nah saya aktifkan aja dua-duanya seperti ini namanya untuk di from to-nya ini namanya seperti ini. Oke, jadi seperti itunya. Nah ini gampang banget namanya untuk caranya seperti ini namanya. Jadi buat kalian silakan gunakan seperti ini untuk si inputnya namanya. Di bagian from to ini kalian tinggal aktifkan aja dua-duanya seperti itu. Dan di sini ada line in. Oke, ada line in juga, dan di sini ada USB play namanya seperti ini. Dan di sini ada min max namanya seperti ini, dan ada phone seperti itu. Nah, kalian bisa lihat namanya seperti ini. Nah, di bagian sini namanya, di sini juga ada equalizer namanya. Nah, di bagian sini juga ada equalizernya namanya seperti ini. Nah, equalizer ini buat kalian ini suka-suka kalian aja namanya. Untuk bagian sini mungkin bunyi speakernya seperti gimana gitu ya yang kalian suka. Emang karakter orang itu beda-beda namanya, kalian cocok-cocokkan aja seperti ini. Oke, jadi seperti itu namanya. Di sini juga ada low, high, dan bell namanya seperti ini. Nah untuk di bagian bell ini sama juga seperti di pen ini namanya. Jangan kalian geser-geser namanya, biar nanti suaranya itu pas di tengah-tengah gitu namanya, dan itu tidak
besar di kanan atau di kiri namanya seperti itu. Nah jadi buat kalian silahkan gunakan seperti ini. Nah jadi buat kalian tunggu apa lagi namanya, silahkan cari ini di marketplace maupun toko terdekat di daerah rumah kalian namanya. Kalian bisa cari seperti ini untuk si soundcardnya namanya dengan harga murah banget. Kalian sudah bisa mendapatkan satu buah soundcard seperti ini. Oke, seperti itu namanya untuk bagian sini. Jadi ini sesuaikan aja namanya dengan kebutuhan kalian aja namanya. Karakter suara speakernya seperti gimana gitu namanya, kalian tinggal atur aja di bagian sini. Oke, jadinya lebih gampang namanya untuk memakainya namanya. Jadi seperti itu. Jadi buat kalian gunakan ini dengan sedetailnya namanya seperti itu. Dan di bagian sini ada volumenya namanya. Nah volumenya ini untuk membesarkan suara atau mengecilkan suara juga namanya. Jadi ini sesuaikan juga namanya. Ke kiri mengecilkan, ke kanan membesarkan namanya seperti itu. Oke, kalian tinggal atur aja di bagian sini untuk volumenya namanya seperti itu. Oke, dan di sini juga ada LAN atau USB namanya. Nah teman-teman, di bagian sini ada dua input tapi dia dijadikan satu untuk volumenya teman-teman. Ini beda banget dari yang lain namanya, karena dari soundcard si Behringer Scenic 302 ini dia menggunakan dua input tapi untuk satu volume maksudnya teman ya. Nah dia dijadikan satu seperti ini. Oke, nah karena di satu input sama input dua ini sama sih teman ya, jadi nggak masalah dijadikan satu untuk volumenya teman ya seperti itu. Oke, dan untuk di bagian sebelahnya sini tentunya di sini juga ada output namanya seperti ini. Ada output. Nah di output ini kalian untuk di monitor kalian namanya. Oke, ini kalian untuk di monitor kalian untuk di output ini namanya. Jadi buat kalian yang punya sound lapangan mungkin namanya, itu ada parameternya, ada powernya juga. Nah untuk menyambungkan ini kan namanya itu caranya gampang banget. Kalian tinggal persiapkan RCA 22 namanya. Nah seperti itu, terus kalian colokin di bagian output ini, terus nanti masuknya itu ke input ininya namanya, parameternya namanya seperti itu. Kalian masukkan di situ, terus di bagian parameternya itu turun ke power mengeluarkan suaranya nanti namanya ke speaker kalian seperti itu. Jadi udah cukup gampang banget namanya untuk memakainya dari si soundcard ini namanya. Jadi buat kalian silahkan cari ini di marketplace maupun toko terdekat di daerah rumah kalian namanya. Kalian bisa cari seperti ini untuk si soundcardnya. Oke, dan di bagian sini namanya itu volumenya, ke kiri mengecilkan, ke kanan besarkan. Oke, seperti itu namanya volumenya dari si output ini namanya. Ini kalian bisa geser-geser, ke kiri mengecilkan, ke kanan membesarkan seperti itu. Jadi ini udah gampang banget namanya untuk memakainya ini. Jadi buat kalian silakan cari ini di marketplace maupun toko terdekat di daerah rumah kalian namanya. Kalian bisa cari seperti ini untuk si soundcardnya namanya dengan harga murah banget. Kalian sudah bisa mendapatkan satu buah soundcard seperti ini. Oke teman, jadi seperti itu namanya untuk bagian si soundcard ini. Dan di bagian sini ada juga namanya USB interface namanya. Bagian bawah sini ada USB interface, dan di sini juga ada stick sama clip. Nah stick sama clip ini namanya itu menandakan suara yang kalau besar gitu namanya, itu dia bakalan berwarna hijau di bagian sini. Jadi seperti itu namanya. Kalian di sini nantinya dia berwarna hijau namanya. Kalau suaranya itu besar gitu namanya, dia bakalan berwarna hijau di bagian sini. Jadi seperti itu namanya. Dan ada logonya si Behringer juga namanya seperti ini. Logonya dari si Behringer namanya. Logonya si Behringer seperti ini. Dan di bagian sini juga ada handset namanya. Nah handset ini buat kalian yang suka main game gitu namanya, kalian tinggal belikan aja converternya di bagian sini biar bisa untuk berkomunikasi namanya. Kalian tinggal masukkan di bagian di sini handsetnya di sini. Di bagian nyata di sini dia itu ada mikrofon namanya, di bagian bawah sini audio. Seperti itu namanya. Nah, jadi buat kalian yang punya mic condenser gitu namanya, kalian bisa juga pakai di sini namanya. Untuk live musik mungkin namanya kalian masukkan aja di bagian sini.
karena portnya itu ada di 2,5 mm ya. Untuk portnya ada di 2,5 mm, jadi kalian bisa masukkan di sini ya. Nah, jadi seperti itu namanya untuk bagian sini. Jadi buat kalian tunggu apa lagi, di bagian sini juga ada power namanya. Nah, ada klipnya juga. Nanti kalau dia sudah hidup gitu namanya, dia bakalan di sini dia berwarna oranye namanya di bagian sini. Oke, nantinya dia bakalan berwarna oranye. Jadi seperti itu namanya untuk bagian si sound cardnya ini namanya. Jadi buat kalian kalau mau searching di Google silahkan cari Behringer seperti ini namanya, dengan SYNIC 302 WSB namanya, seperti ini. Seperti itu namanya. Dan untuk di bagian sini juga powernya dia menggunakan jack tipe ininya ini namanya. Powernya ini ada tipe A namanya. Nanti untuk komputer yang masuk di tipe B namanya, seperti itu. Di sini ada 302 WSB, ada di 5 volt DC sampai 500 namanya, 500 mA namanya. Dan ini dia terbuat dari made in China namanya. Ini dia terbuat dari made in China, dan di sebelahnya sini juga ada data kodenya namanya. Namun sudah agak kelihatan namanya untuk data kodenya. Nah, karena saya sudah lama banget belinya, jadi wajar namanya untuk di sini tidak kelihatan barcode-nya. Oke, jadi seperti itu namanya untuk bagian si sound card ini. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu untuk review video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.